Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar matematika wajib bareng Pak Rasol, menjelaskan kembali tentang kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang yang sebelumnya hanya saya share kepada kalian tentang PDF-nya saja. Nah, sekarang kita coba pelajari bersama ya. Nah, yang pertama tentang kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Karena kita konteksnya tentang geometri ruang, berarti kita harus tahu dulu tentang titik. Nah, setelah titik kita sudah kenal dengan titik, baru kita berkenalan dengan yang namanya garis. Dan setelah garis kita tahu, kita akan berkenalan dengan bidang. Baru kita akan membicarakan tentang ruang ya. Berbicara ruang berarti dimensinya 3 ya. Nah, sekarang yang pertama, titik. Titik merupakan sesuatu yang memiliki kedudukan, tetapi tidak mempunyai ukuran. Dia memiliki kedudukan, artinya dia ada titiknya, tetapi nggak punya ukuran, artinya dia hanya sebuah titik saja. Titik ini dilukiskan dengan tanda noktah. Noktah itu bentuknya begini ya, bulatan kecil ya, titik gitu ya, dan diberi huruf kapital. Misalnya di sini titik Q, berarti bentuknya adalah titik diberi huruf Q gitu, atau huruf apa saja gitu ya. Oke, karena titik ini tidak mempunyai ukuran, berarti titik kalau hanya sebuah titik, dia itu berada di dimensi 0. Lanjut, yang kedua tentang garis. Garis merupakan himpunan titik-titik yang hanya memiliki ukuran panjang, tetapi tidak memiliki ukuran lebar. Ya, karena hanya garis saja. Hanya garis saja berarti dia hanya memiliki panjang tanpa ada lebarnya. Ya, hanya panjangnya saja, lebarnya 0. Karena tidak memiliki lebar, berarti garis ini termasuk dalam dimensi 1. Nama garis dapat ditentukan dengan memakai huruf kecil. Misalnya nih, sudah kita tunjukkan di sini contohnya. Sebuah garis dinamakan garis G, berarti hurufnya kecil. Kalau pakai huruf besar berarti harus ada ujungnya ya. Yang pertama, titik yang pertama dan titik yang kedua, bisa kita namakan garis AB. Sedangkan panjang garis ini sebenarnya panjangnya itu tak terbatas ya, panjang sekali, bisa menembus sampai kemana saja. Makanya di sini dikasih tanda panah ya, karena di sini tidak memiliki ukurannya nggak dituliskan, berarti panjangnya bisa sampai seberapa saja. Seperti di grafik kartesius, X dan Y gitu ya kan. Kalau bikin garis X dan Y itu di ujungnya pasti ada tanda panahnya, artinya dia tak terbatas, panjang sekali. Selanjutnya, bidang. Bidang ini merupakan himpunan titik-titik yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Nah, di sini lebarnya sudah muncul, artinya bisa membentuk sebuah bidang atau sisi gitu ya. Bidang ini berdimensi 2. Nama bidang dapat ditentukan dengan memakai huruf atau simbol yang dituliskan di pojoknya ya. Pojok-pojoknya ini, titik-titik pojoknya. Contohnya di sini bidang yang tertulis adalah bidang ABCD, berada di dimensi 2. Poin yang kedua, kedudukan titik terhadap titik, terus titik terhadap garis, dan titik terhadap bidang. Kedudukan artinya ya hubungan atau letak ya. Yang pertama, kedudukan titik terhadap titik.
ada yang dinamakan titik itu berimpit dengan titik. Artinya berimpit itu apa? Berimpit itu ya di titik itu sendiri. Berimpit itu ya jejeran, maksudnya nempel gitu ya, dempetan lah ya, kalau bahasa Jawanya itu dempetan gitu. Atau di sini ya, titik A dan titik B itu di satu posisi, namanya berimpit. Yang kedua, titiknya itu tidak berimpit. Ini contohnya, titik A dan titik B ini saling berjauhan, artinya tidak berimpit ya. Itu saja, titik itu ada yang berimpit dan ada yang tidak berimpit dengan titik. Yang kedua, kedudukan yang kedua adalah kedudukan titik terhadap garis. Artinya yang pertama di sini titik terletak pada garis atau garis ini melalui sebuah titik. Diartikan suatu titik dikatakan terletak pada garis jika titik tersebut dapat dilalui oleh garis. Maksudnya bagaimana? Kita lihat ke gambar di sini ya, ke gambar yang ada di sini. Artinya titik A terletak pada garis G. Bisa kita lihat ada sebuah garis G dan di garis G ini terdapat sebuah titik, yaitu titik A. Artinya ya, berarti si titik A-nya ini berada atau terletak pada garis G karena nempel di situ. Ya, terletak ya sama saja dengan nempel, disitulah. Yang kedua, titik tidak terletak pada garis atau titik berada di luar garis. Bisa kita lihat titiknya nggak nyenggol gitu saja ya, mudahnya titiknya nggak nyenggol ke garisnya, makanya dinamakan titik itu tidak terletak pada garis. Kedudukan titik yang ketiga adalah kedudukan titik terhadap bidang. Nah, bidang kan tadi namanya bidang adalah sisi ya, sama saja. Bidang itu sama saja sisi. Yang pertama, titiknya terletak pada bidang. Berarti ada sebuah bidang datar di sini, bisa kita tuliskan contohnya bidangnya adalah bidang W. Nah, titiknya berada di bidangnya itu ya, nempel gitu. Sama dengan yang tadi di garis begini ya. Kalau titiknya nempel berarti namanya terletak di bidang. Nah, yang kedua, titik tidak terletak pada bidang. Artinya bisa kita lihat ada sebuah bidang dan titiknya ini memang tidak nempel, atau di atasnya bisa di bawahnya gitu ya. Yang penting tidak nempel, berarti namanya titiknya tidak terletak pada bidang. Yang ketiga, poin ketiga, kedudukan garis terhadap garis dan bidang. Nih, kedudukan garis terhadap garis dan bidang. Yang pertama, kedudukan garis terhadap garis itu sendiri. Juga sama dengan titik tadi, kedudukan garis terhadap garis itu ada yang berimpit, artinya dia itu dempetan di tempat yang sama. Contohnya ini garis G dan H itu menempati tempat yang sama, posisinya sama. Yang kedua, garisnya itu sejajar dengan garis. Artinya karena sejajar berarti dia memiliki posisi yang jejeran ya, bersebelahan seperti ini, dan arahnya sama nih ya, sama, nggak ada yang menciut di ujung salah satunya. Sehingga kalau ini diperpanjang, garisnya dipanjangkan ke sana, nggak akan pernah ketemu. Sama seperti rel kereta api, nggak akan ketemu ya. Yang ketiga, garis berpotongan dengan garis. Artinya berpotongan itu memiliki sebuah titik temu gini ya. Garisnya memiliki sebuah titik temu. Bisa berbentuk sudut
lancip begini, atau nanti berbentuk sebuah siku-siku ya, ada titik temunya. Yang keempat, garis bersilangan dengan garis. Nah, ini bersilangan. Bersilangan itu pada dasarnya garisnya berada di dua buah bidang yang berbeda, sehingga dia itu tidak sejajar dan juga tidak berpotongan, hanya bersilangan nih ya. Bisa dilihat bersilangan itu yang satu arahnya kemana, yang satu arahnya kemana. Yang jelas posisinya yang satu di bidang satunya di atas atau di bawah, bisa saja bidangnya di kanan atau di kiri gitu ya. Soalnya kalau bidangnya satunya arahnya bisa bertubrukan, berarti dia namanya berpotongan nanti. Nah, sekarang kedudukan garis terhadap bidang. Yang pertama, garis terletak pada bidang. Sebuah garis dikatakan terletak pada bidang jika garis dan bidang tersebut sekurang-kurangnya memiliki dua buah titik potong ya. Garisnya nempel di bidang, sehingga kalau kita garis di sini ada dua buah titik potong di ujung satu dan ujung satunya lagi. Poin yang kedua, garis sejajar bidang atau bidang sejajar garis. Sebuah garis dikatakan sejajar bidang jika garis dan bidang tersebut tidak memiliki satu titik potong. Ya, bisa kita lihat garisnya berada di atas bidangnya ya. Ini sebuah bidang atau sisi dan garisnya terletak di atasnya. Beda lagi kalau nanti garisnya tegak begini. Kalau tegak berarti kan nanti akan ada titik pertemuannya, ada titik potongnya, berarti itu bukan sejajar gitu ya. Intinya sejajar dia itu nggak akan punya titik potong. Yang ketiga, garis menembus atau memotong bidang. Nah, garis dikatakan memotong atau menembus bidang jika garis dan bidang tersebut hanya mempunyai sebuah titik potong. Nih, kebetulan dicontohkan di sini ada sebuah bidang yang ditembus oleh garis, sehingga di sini ada titik potongnya ya. Ini garisnya miring. Kalau garisnya tegak, namanya tegak lurus. Garisnya tetap menembus ke bidang dengan sebuah titik potong. Poin keempat, kedudukan bidang terhadap bidang. Yang pertama, bidang berimpit dengan bidang. Dua bidang, misalkan bidang W dan bidang V, dikatakan berimpit jika setiap titik yang terletak di bidang W itu juga terletak pada bidang V. Ini ada namanya bidang W dan bidang V saling berimpit. Atau dengan mudahnya kita bisa tulis A, B, C, D gitu ya. Berarti bidang A terletak pada bidang B, terletak juga pada bidang C, dan terletak juga pada bidang D, karena satu letak dan titik-titiknya harus sama. Yang kedua, bidang sejajar dengan bidang. Dua bidang dikatakan sejajar jika kedua bidang tersebut tidak mempunyai satu pun titik persekutuan atau tidak akan berpotongan ya. Yang satu di bawah, satu di atas, sejajar terus gitu ya. Kalau satu di kanan, satu di kiri. Yang ketiga, bidang berpotongan dengan bidang. Nah, karena berpotongan berarti pasti ada titik untuk perpotongannya nih ya. Dua bidang dikatakan berpotongan jika kedua bidang tersebut tepat memiliki sebuah garis persekutuan. Artinya ini garis yang saling menembus ya. Ini sebuah bidang yang datar ditembus oleh bidang yang miring. Kalau dalam kubus berarti satu ada alas dan satu lagi bidang yang
tegak itu ya. Yang tegak berarti nanti akan berpotongan di sebuah garis. Nah, itu semua adalah tentang kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Nah, kedudukan-kedudukan ini yang akan kita pakai ke belakangnya di materi dimensi 3 ya. Nah, untuk contoh kita gunakan pembahasan di soal yang kemarin ya. Kita langsung saja ke contohnya. Oke, pembahasan latihan 1. Gambar di bawah menunjukkan kubus ABCDEFGH. Isilah titik-titik di bawah dengan kata sejajar, memotong atau menyilang sehingga menjadi benar. Kita tulis dulu hurufnya ya. Titik-titiknya ada titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, titik H. Namanya kubus ABCDEFGH. Yang pertama, garis AB ke garis EF ini namanya apa? Garis AB. Ini ada garis AB di bawah dengan garis EF. AB dan EF, kita lihat apakah dia memiliki sebuah titik temu antara AB dan EF. Karena tidak memiliki titik temu, berarti namanya adalah sejajar atau bisa disimbolkan seperti ini. Ini simbol sejajar. Oke, lanjut. Garis DC dengan garis DH. Garis DC ini di belakang dengan garis DH naik. Dia ketemu di sebuah titik ternyata ya, yaitu bertemu di sebuah titik D. Berarti garis DC ini memotong garis DH ya. Sudah jelas karena dia menabrak di sebuah titik temu, yaitu titik D di sini ya. Oke, selanjutnya yang C, garis EH dan garis BC. Kita lihat EH, ini EH, ini BC, arahnya sama ya, arahnya sama nih. EH dan BC berarti sejajar. Terus AG dan EC. AG, ini AG menembus ya. Terus EC menembus ruang juga, saling menembus ruang. Berarti nanti dia akan bertemu di sebuah titik di tengah-tengah. Nih. Nah ya, dia memiliki sebuah titik pertemuan ya di sini. Berarti namanya memotong. Terus lanjut garis BG ke garis AH. BG dan garis AH berarti sejajar. Terus garis AH dan BE, ada AH, ini garis ini AH, dan BE, ini BE. Apakah dia memotong? Ternyata tidak ya, karena di sini bidangnya nggak saling memotong. Satu di depan, sisi depan, satu sisi samping, jadi nggak bertemu. Artinya garisnya saling menyilang atau bersilangan. Ya, kita tulis bersilangan atau menyilang. Selanjutnya garis DH ke garis AC. Ini ada DH.
ke AC ya. Kita lihat ini AC di bawah, dia DH nya naik, bertemu enggak sih garis itu? Sejajar bukan? Bukan sejajar. Memotong juga bukan, berarti dia adalah menyilang. Yang H, garis EF, ini garis EF dan garis HD juga menyilang. Garis AH, ini AH dan garis BG berarti sejajar. Garis AG ke garis BH, ini ada AG, ini ada BH. Nah, dia memiliki sebuah titik perpotongan karena dia menembus ruang ya, berarti namanya memotong. Oke ya, semua sudah terisi. Yang kedua, perhatikan gambar balok ABCDEFGH berikut. Isilah titik-titik di bawah dengan kata berimpit, sejajar, atau memotong. Kita tulis dulu namanya. ABCDEFGH. Oke, yang pertama garis HD. Ini HD yang tegak dengan bidang BCGF. Ini BCGF. Nih, ini bidang BCGF. Ini bidang HD. Ya, arahnya sama ya. Bersebelahan ya. Arahnya sama, berarti namanya adalah sejajar. Yang kedua, garis EG dan bidang ABCD. ABCD ada di bawah, EG di samping, di sini di atasnya. Arahnya sama ya, berarti juga sejajar. Terus yang ketiga, yang C, garis FG. Ini garis FG. Terus bidangnya BGF. Oh, ternyata di sini terdapat penumpukan. Artinya menumpuk berarti si FG ini berhimpit ke salah satu garis ya dari sebuah segitiga itu. Berarti bisa kita tuliskan berimpit. Sekarang garis CE. Nih, CE di tengah ke CDF. Nah. Ini namanya gimana? Berimpit apa sejajar apa memotong? Sejajar nggak mungkin ya, sejajar nggak mungkin karena di sini bertemu di sebuah titik. Berarti namanya adalah memotong. Garis AC ke bidang EFGH. Ini ada AC garis diagonal di bawah dengan EFGH yang ada di atasnya. Besarnya tetap namanya adalah sejajar. Garis AC ke BDHF. Garis AC ke BDHF ya, berarti si AC ini
nabrak ya di sebuah titik nih, di salah satu garisnya ya, berarti namanya, karena nabrak namanya adalah memotong. Oke, yang G, garis BD ke CEF. Ini ada diagonal BD ke CEF. Apa ini? Ini tidak memotong dan juga tidak sejajar, juga tidak berimpit. Harusnya ditambahkan ini ya, menyilang gitu ya, ditambahkan menyilang harusnya ini. Ini enggak ada, kita skip. Garis BF ke garis BEF, garis BF ke BEF, BF ke BEF, ini BF ke BEF. BEF sebuah segitiga dan ternyata BF ini berada di sebuah garis, namanya berarti berimpit. Terus garis BG ke BC FG, ada BG ke BC GF nih, berarti dia itu posisinya adalah memotong. Terus garis AH ke BCHE, ini ada AH ke BCHE, ini ada AH nya ke sini, terus BCHE, berarti dia bertemu di sebuah titik, yaitu titik H, namanya memotong. Oke, satu lagi, A B C D E F G H. Perhatikan gambar kubus A B C D E F G H. Tentukan kedudukan bidang di bawah ini. Nah, kita lihat yang pertama, ABFE. ABFE berarti bidang yang di depan dengan bidang DCGH. DCGH berarti berada di belakang. Depan dan belakang berarti namanya sejajar. Yang kedua, bidang ABFE, bidang DCGH. AB, oh ini sama-sama A tulisannya. Terus yang kedua, bidang ABCD dan bidang ADHE. Ini ABCD ada di bawah, terus ADHE dia berdiri dan bertemu di garis AD, berarti namanya memotong. BEF dan CHG, kita tulis BEF, ini ada 3 titik. Dia berada di sisi bagian depan, dan CHG, oh ini di belakang. Nah, dia juga ternyata ada di bidang bagian depan dan belakang, berarti namanya adalah sejajar. BEF BCHE, BEF, terus ketemu lagi BCHE, berarti karena ada huruf yang sama,
memotong. Terus bidang ADHE, bidang DCH, ADHE dan DCH. Nah, berarti kan di garis DH ini ketemu bidangnya, memotong. Terus yang F, ADH dan BCG, ADH dan BCG itu kanan dan kiri sejajar. Terus ADH BFHD berarti memotong. BGF dan BFE berarti memotong. Ya, karena di sini kita bisa cirikan ya, ada huruf yang sama. Oke. Terus ADHE dan BCGF, ADHE dan BCGF berarti dia sejajar. Bidang EFGH, bidang BCGF yang sama adalah GF-nya ya, yang sama GF-nya. Itu ya, memiliki garis-garis yang sama yaitu FG. Berarti namanya memotong. Ya, ini mudah lah ya untuk dipahami. Nah, seperti itu untuk video kali ini. Semoga mudah dipahami dan semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.